Reputasi bisa dibangun, kekayaan bisa diraih, tapi hutang yang disebabkan oleh pengkhianatan cepat atau lambat harus dibayar. Pukulan pertama mendarat saat ponselku bergetar. Aku berdiri di luar ruangan operasi, melepas jubah steril. Operasi kraniotomi 8 jam untuk menjepit aneurisma otak baru saja selesai. Jari-jariku masih sedikit mati rasa karena terlalu lama memegang instrumen bedah mikro. Di layar ada foto itu, jenis gambar yang sekali lihat rasanya sudah terlalu banyak. Pengirimnya adalah Chloe Adelia, seorang intern baru di firma arsitektur Adrian, seorang gadis yang selalu begitu pemalu di dekatku. Suaranya hampir tidak terdengar ketika dia memanggilku Dr. Evelyn. Foto itu tersusun apik. Sudut tajam rahang Adrian, wajahnya damai dalam tidur, fokus sempurna. Namun, di bahunya yang telanjang, ada tanda-tanda noda yang jelas dari malam yang tidak perlu penjelasan. Tali slip dress yang robek yang dia kenakan adalah milik gaun yang aku pilih bersama Adrian bulan lalu di butik ternama di Jakarta. Adrian tersenyum saat itu, memberitahuku bahwa aku terlihat cantik dalam segala hal. Ternyata itu tidak pernah untukku. Aku tidak merasakan kemarahan, bahkan sedikit pun emosi. Otakku, seperti superkomputer yang kelebihan beban setelah operasi maraton, secara otomatis beralih ke mode pendinginan. Semua perasaan berlebihan dihapus, hanya menyisakan inti pemrosesan yang dingin dan logis. Aku mengetuk foto profil yang tidak dikenal itu dan membalas dengan satu kata. Oh, reaksiku pasti membuatnya terkejut. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan baru muncul. Kamu tidak marah? Adrian bilang kamu adalah orang paling dermawan yang dia kenal. Menggunakan uangku, tidur dengan suamiku di tempat tidurku, lalu memanggilku dermawan. Dia memang punya cara bicara yang unik. Senyum kecil tanpa tawa menyentuh bibirku. Aku menyelipkan ponsel ke sakuku dan berjalan ke kantorku, menyalakan komputerku. Aku mengakses folder terenkripsi. Di dalamnya ada informasi kontak anggota keluarga mantan pasien, kepala agen investigasi swasta top di Jakarta. Aku mengiriminya nama Chloe Adelia dan alamat firma Adrian dengan pesan singkat. Aku butuh pemeriksaan latar belakang keluarga lengkap dalam 20 menit. Prioritas pada profesi orang tua dan detail kontak. Balasan datang hampir seketika. Anggap saja sudah selesai, Dr. Evelyn. Sambil menunggu, aku menuangkan espresso ganda untuk diriku sendiri. Hitam, tanpa gula. Pahitnya yang tajam dan bersih meluncur di tenggorokanku, menarik setiap saraf yang tegang menjadi fokus tajam. Bukan berarti aku tidak memberi Adrian kesempatan. 3 bulan lalu, tagihan 300 juta rupiah dari toko perhiasan mewah muncul di laporan kartu kredit gabungan kami. Ketika aku bertanya, dia dengan santai mengatakan itu adalah hadiah untuk istri klien untuk menutup kesepakatan proyek besar di Sudirman. Seminggu lalu, dia menerima telepon di tengah malam, melangkah ke balkon. Dia merendahkan suaranya, tapi aku masih jelas mendengarnya bergumam. Aku tahu, sayang. Ketika aku bertanya, dia mengklaim itu adalah klien yang rewel tentang revisi cetak biru. Aku seorang ahli bedah. Aku sudah cukup melihat hidup dan mati untuk mengenal hati manusia. Aku percaya pada bukti, bukan penjelasan. 19 menit kemudian, PDF terperinci mendarat di kotak masukku. Chloe Adelia, 23 tahun, anak tunggal. Ayah, Bapak Bambang, wakil kepala sekolah menengah di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Seorang pria yang reputasinya adalah segalanya, saat ini dalam pencalonan terakhir untuk posisi kepala sekolah. Ibu Rina, warga teladan dan kepala komite orang tua guru setempat, yang kebahagiaan terbesarnya adalah membanggakan putrinya yang brilian dengan pacar yang sempurna, yang akan segera menetap di Jakarta. File itu bahkan menyertakan tautan ke artikel berita lokal yang menampilkan pidato Bapak Bambang di upacara penghargaan dan foto dari halaman Facebook keluarganya yang memegang plakat keluarga teladan komunitas. Aku mengambil foto asli dari Chloe, salinan hasil pindai sewa apartemen mewah yang disewa Adrian untuknya di Dago, tanda terima 300 juta rupiah dari toko perhiasan, dan tangkapan layar lebih dari 1 miliar yang telah dia transfer kepadanya selama 6 bulan terakhir. Aku membundel semuanya dalam satu file zip. Di kolom penerima, aku mengetik alamat email pribadi Bapak Bambang. Untuk baris subjek, aku menulis 3 kata.
Mengenai putri Anda, Chloe. Lalu aku menekan kirim. Bersandar di kursiku, aku menyeruput kopi dan menyaksikan lampu kota mulai menyala di luar jendelaku. Operasiku sudah selesai. Operasiku baru saja dimulai. Ketika Adrian pulang, sudah hampir pukul 11 malam. Dia membawa bau samar bourbon dan parfum buah yang manis memuakan yang tidak akan pernah aku pakai. Seperti biasa, dia melemparkan jaketnya ke sofa, melonggarkan dasinya, wajahnya dihiasi dengan kelelahan yang akrab dan terlatih. Pasti operasi yang berat hari ini, katanya, bergerak untuk memelukku. Aku bergeser menjauh, menunjuk ke meja makan. Sebuah wadah seafood risotto dari restoran Italia favoritnya sudah menunggu, masih mengepul. Klien bersikeras untuk minum-minum. Kamu tahu sendiri bagaimana rasanya, katanya, duduk santai dan mengambil garpu. Nadanya begitu alami sehingga memuakkan. Kamu selalu merawatku dengan baik, aku merasakan gelombang mual. Aku menatap pria yang telah aku cintai selama 5 tahun, yang telah aku nikahi selama 3 tahun. Dia tampan dengan cara intelektual yang tenang dengan kacamata berbingkai emas dan senyum sarjana. Kami bertemu di pasca sarjana. Dia mengejarku tanpa henti. Dia bilang dia suka kemandirianku, fokusku. Dia berjanji akan menghabiskan hidupnya untuk membuatku bahagia. Keluargaku kaya. Ketika kami menikah, kondominium di Jakarta ini, modal awal untuk firma arsitekturnya, semuanya berasal dari orang tuaku. Dia selalu menyebut dirinya seorang self-made man. Bersikeras bahwa harga dirinya menuntut dia membangun kesuksesannya sendiri untuk memberiku kehidupan yang baik. Sekarang melihat ke belakang, aku melihat kesuksesannya hanyalah dia menggunakan uangku untuk membangun kehidupan yang baik bagi wanita lain. Adrian, kataku dengan tenang. Garpunya berhenti di udara. Dia mendongak, ada kilatan kewaspadaan di balik kacamatanya. Ada apa? Kamu terdengar sangat serius. Intern baru di firmamu. Namanya Chloe Adelia, kan? Ekspresi Adrian langsung berubah, tapi dia memaksanya kembali menjadi netral. Meletakkan garpunya. Kenapa kamu tiba-tiba menyebut dia? Dia cuma anak magang, baru lulus sekolah. Berbakat, jadi aku sedikit membimbingnya. Benarkah? Aku mengambil ponselku, membuka foto itu, dan menggesernya di atas meja. Membimbingnya sampai ke tempat tidurmu? Udara di ruangan itu menjadi hening. Saat dia melihat gambar itu, pupil matanya menyempit. Dia secara naluriah meraih ponsel, tapi aku lebih cepat. Menyambarnya kembali. Evelyn, biar aku jelaskan. Dia gagap, suaranya tercekat. Ini salah paham. Aku mabuk tadi malam. Dia yang mulai, dia yang menggodaku. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Itu yang akan kamu katakan? Aku menyelesaikan kalimatnya. Suaraku datar. Kalimat pembuka klasik setiap suami yang selingkuh. Dia membeku, wajahnya pucat pasi. Aku menatap langsung ke matanya, kata-kataku jelas dan tepat. Aku hanya akan bertanya ini sekali. Sudah berapa lama ini terjadi? Tidak. Tidak lama. Matanya melesat pergi. Hanya kali ini, aku bersumpah. Bahkan sekarang, dia masih berbohong. Lebih dari 1 miliar dalam transfer yang tersebar selama 6 bulan. Aku tertawa pelan, tanpa humor, dan berdiri. Adrian, kamu benar-benar membuatku muak. Dengan itu, aku berjalan ke kamar tidur kami dan mengunci pintu. Segera, ketukan panik dimulai, diselingi dengan penjelasan campur aduknya yang panik. Evelyn, buka pintunya. Tolong, dengarkan aku saja. Aku mencintaimu. Itu tidak berarti apa-apa. Aku bersumpah. Aku akan putus dengannya sekarang juga. Aku mengabaikannya. Mengambil koper dari atas lemari, aku mulai berkemas. Barang-barangku sedikit, beberapa pakaian ganti, beberapa berkas penting. Saat itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal dengan kode area Jawa Tengah. Aku menjawab, menaruhnya di speaker. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Gemetar karena marah, tapi berusaha menjaga kendali. Apakah ini Dr. Evelyn? Ikan itu sudah memakan umpan. File itu. Dia berhenti, napasnya berat.
Apakah Anda yang mengirimnya? Ya. Saluran telepon hening selama 30 detik penuh. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal, seperti binatang yang terpojok di ambang kegilaan. Anak itu? Dia akhirnya menggeram, suaranya retak. Di mana anak itu sekarang? Di luar pintu, Adrian masih memohon kepolosannya. Aku memegang telepon, suaraku tenang, hampir klinis. Bapak Bambang, tolong coba tetap tenang. Putri Anda saat ini berada di apartemen yang disewa Adrian untuknya. Aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi. Adrian memohon dan berdebat di luar pintuku selama setengah jam lagi sebelum akhirnya terdiam. Aku menduga dia pergi menghubungi Chloe. Benar saja, beberapa menit kemudian, selembar kertas diselipkan di bawah pintu. Itu adalah tulisan tangan Adrian, berantakan. Terburu-buru. Putus asa. Evelyn, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku sudah putus dengannya. Tolong, percaya padaku kali ini saja. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Jangan biarkan orang luar merusak segalanya. Buka pintunya. Mari kita bicara saja. Tolong. Aku melihat catatan itu dan ingin tertawa. Satu-satunya orang yang telah merusak pernikahan kami adalah dia. Aku meremasnya menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu aku mengirim pesan teks ke pengacaraku. Arthur, siapkan surat-suratnya. Kita akan mengajukan gugatan cerai besok. Satu-satunya syaratku adalah dia pergi tanpa apa-apa. Arthur Chen adalah pengacara perceraian top di Indonesia dan teman lama keluargaku. Dia membalas dengan cepat. Apakah kamu punya cukup bukti, Evelyn? Aku membalas. Lebih dari cukup. Setiap rupiah yang dia habiskan untuknya adalah harta gonogini. Dan sebagian besar berasal dari investasi pramenikahku di firma itu. Ditambah lagi, bisnis itu secara hukum terdaftar atas namaku. Ada jeda singkat sebelum balasan Arthur datang. 4 kata sederhana. Dia tidak punya peluang. Aku meletakkan ponsel, tapi tidur tidak datang. Keesokan paginya, aku keluar dari kamar tidur dengan koperku. Adrian tertidur di karpet di depan pintu. Melihatku membuatnya terbangun, matanya merah karena kurang tidur. Evelyn, kamu mau kemana? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kepanikan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ke tempat di mana kamu tidak ada. Aku dengan tenang berjalan mengelilinginya. Dia tersentak berdiri dan meraih pegangan koperku. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku tidak setuju dengan ini. Aku menatapnya seolah-olah dia orang asing. Adrian, kamu tidak lagi punya hak untuk setuju atau tidak setuju dengan apapun yang aku lakukan. Aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tasku dan melemparkannya ke dadanya. Perjanjian perceraian. Tanda tangani. Aku mengamatinya, suaraku datar, tapi tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kondominium, mobil-mobil, saham di firma, semuanya adalah aset pramenikahku. Modal awal untuk studimu berasal dari ayahku. Itu secara hukum diklasifikasikan sebagai hadiah, dan aku punya dokumentasi untuk membuktikannya. Selama 3 tahun terakhir, aku telah menyimpan catatan setiap penarikan yang kamu lakukan dari rekening perusahaan. Aku berhenti, membiarkan setiap kata masuk. Kamu punya 2 pilihan. 1, kamu menandatangani surat-surat itu dan pergi tanpa apa-apa, dan kita bisa mengakhiri ini dengan sedikit martabat. 2, aku menuntutmu atas penggelapan. Dan percayalah, apa yang akan kamu hadapi saat itu bukan petisi perceraian. Warna wajah Adrian memudar. Dia menatapku seolah benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. Kapan kamu? Pertama kali kamu menggunakan kartu perusahaan untuk membeli tas tangan untuknya? Aku memotongnya dengan dingin. Apa yang kamu kira rahasia sempurna bagiku hanyalah permainan canggung yang aku pilih untuk tidak ungkapkan. Tubuhnya goyah, dan dia merosot ke lantai, bergumam tidak percaya, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku pemegang saham mayoritas dan pemilik sah firma itu. Kataku, sudut mulutku terangkat dalam kurva tajam dan dingin. Dan kamu, Adrian, pada akhirnya, hanyalah CEO yang digaji dengan baik yang aku pekerjakan. Aku berbalik untuk pergi. Saat itu bel pintu berdering, seperti orang tenggelam yang meraih sepotong kayu apung,
Adrian terhuyung berdiri dan membuka pintu. Di luar berdiri orang tuanya dan adik perempuannya. Bala bantuan yang dia panggil semalaman telah tiba. Ibu Adrian bergegas masuk, meraih tanganku, air mata membanjiri matanya. "Evelyn, sayang, tolong jangan ceraikan Adrian. Dia hanya membuat kesalahan konyol. Pria, mereka semua kadang-kadang salah langkah. Demi aku, tolong maafkan dia kali ini." Ayahnya berdiri di belakangnya, wajahnya tegas. Berusaha memancarkan otoritas patriarki. "Evelyn, apapun kesalahan Adrian, dia tetap satu-satunya putra keluarga Vance. Pasangan bertengkar dan berbaikan. Apa gunanya bagi siapapun untuk membesar-besarkan ini?" Adiknya, Jessica, gadis yang dimanjakan sejak lahir, menatapku tajam. "Serius? Kamu bereaksi berlebihan. Pria sesukses kakakku pasti punya beberapa wanita yang mengejarnya. Itu normal. Istri yang baik harus lebih pengertian. Mengancam cerai karena setiap hal kecil itu kekanak-kanakan." Aku mendengarkan dan senyum getir muncul di wajahku. Satu set yang serasi. Seluruh keluarga. Pemikiran mereka selaras sempurna. Aku menarik tanganku, melangkah menjauh dari mereka. "Pertama, aku bukan keluargamu, dan kita tidak cukup dekat bagimu untuk memanggilku sayang. Kedua, setiap kesalahan ada harganya, dan ini adalah harga yang tidak bisa dibayar Adrian. Ketiga, aku menatap langsung ke arah mereka. Suaraku, bahkan tajam. Perasaan apapun yang aku miliki padanya mati saat aku melihat foto itu. Tatapanku menyapu setiap mereka, akhirnya mendarat di wajah Adrian yang pucat pasi. Dan satu lagi, jangan gunakan kata sukses untuk memoles citranya. Senyum tipis dan dingin terbentuk di bibirku. Kesuksesannya dibangun dengan uang keluargaku. Tanpa aku, tanpa keluarga Evelyn, dia masih akan berada di kota terpencil tempat kalian semua berasal, membungkuk dan menjilat untuk beberapa juta rupiah dari biaya desain. Dia bahkan tidak akan bisa masuk ke dunia tempat dia tinggal sekarang. Jadi, jangan berani-berani berdiri di rumahku dan berbicara padaku tentang martabat. Kata-kata itu adalah tamparan di wajah seluruh keluarga Adrian. Wajah Adrian berubah menjadi ungu kebiruan yang jelek. Ibunya tidak bisa berkata-kata. Ayahnya begitu marah sehingga dia hanya bisa menunjuk padaku dengan jari gemetar, tidak dapat membentuk kalimat lengkap. Jessica berteriak. "Evelyn, kamu sudah keterlaluan. Kamu pikir kamu begitu tinggi dan perkasa? Kamu hanya berasal dari keluarga dengan sedikit uang kotor. Itu saja. Kakakku jatuh cinta pada pikiranmu, bukan uangmu. Benarkah?" Aku tertawa, suara yang pendek dan tajam. "Bahkan lebih baik. Mulai hari ini, dia tidak akan punya akses ke keduanya." Aku tidak punya lagi kata-kata untuk dibuang. Saat aku meraih koperku, Adrian tiba-tiba menerjang ke depan dan berlutut di depanku, lengannya melingkari kakiku. "Evelyn, aku mohon padamu. Jangan pergi." Dia tercekik. Suaranya pecah. "Aku tidak seperti mereka. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi. Yang terakhir, tolong." Di tengah adegan menyedihkan dan kacau mereka, ponselku berdering lagi. Kode area Jawa Tengah yang sama. Aku menjawab, menaruhnya di speaker. Suara Bapak Bambang dipenuhi kelelahan dan kemarahan, tapi diwarnai dengan ketegasan baru yang baja. "Dr. Evelyn, kami di kota. Gadis itu, dia menolak untuk pulang bersama kami." "Begitu?" Jawabku dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, terengah-engah. Dia bilang Adrian akan menikahinya, bahwa dia akan memberinya rumah. Dia juga mengatakan, dia berhenti seolah kata-kata itu secara fisik menyakitkan untuk diulang. Dia bilang kamu adalah ayam mandul yang tidak bisa punya anak dan bahwa Adrian sudah lama ingin menceraikanmu. Mendengar kata-kata itu, tubuh Adrian, masih berlutut di kakiku, menegang. Aku bisa merasakan tangannya, yang menggenggam celanaku mulai gemetar. Aku menatapnya. Sudut mulutku berkedut, bagus. Pukulan paling fatal datang dari orang yang telah dia coba lindungi dengan sangat keras. "Bapak Bambang, sepertinya putri Anda punya imajinasi yang sangat aktif," kataku, suaraku tanpa emosi. Di ujung telepon,
Dia menarik napas dalam-dalam lagi, suaranya mengeras karena tekad. Dr. Evelyn, yakinlah, keluarga Bambang mungkin tidak kaya, tapi kami adalah orang-orang yang berprinsip. Kami tidak akan membiarkan dia melanjutkan rasa malu ini. Dia berhenti, lalu merendahkan suaranya. Kami berada di lantai bawah apartemen tempat dia berada sekarang, tapi dia tidak mengizinkan kami masuk. Aku berharap bisa meminta bantuan Anda. Tentu saja, kataku, memotongnya sebelum dia harus menyelesaikannya. Aku mengirimkan bukti kepemilikan dan perjanjian sewa sekarang juga. Anda bisa menelepon polisi dan melaporkan orang yang tidak berhak secara ilegal menduduki properti Anda. Pukul ular di tempat yang paling rentan. Cepat, bersih, tegas. Apartemen itu adalah properti yang aku beli dengan uang tunai atas namaku sebelum pernikahan. Aku membiarkan Adrian menanganinya untuk disewakan hanya untuk menghemat kerumitan. Aku tidak pernah membayangkan dia akan mengubahnya menjadi sarang cintanya. Mendengar ini, kepala Adrian tersentak ke atas, wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan dan kengerian. Evelyn, apartemen itu milikku. Aku menatapnya, tatapanku sedingin jika aku mengamati sebutir debu. Adrian, semua yang kamu gunakan untuk memenangkan hatinya. Dari tanah yang dia pijak hingga air yang dia minum, setiap helai benda memiliki nama keluarga Evelyn di atasnya. Aku menutup telepon dan segera meneruskan semua dokumen yang relevan kepada Bapak Bambang. Seluruh keluarga Adrian membeku karena terkejut. Mungkin baru sekarang mereka benar-benar mengerti bahwa seorang wanita yang terlihat lembut di permukaan bisa menjadi sangat kejam ketika dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Ibu Adrian adalah yang pertama pecah. Dia histeris, menunjuk padaku dan berteriak, "Wanita tak berperasaan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Adrian? Apa yang dia lakukan padamu sehingga begitu salah? Apa yang dia lakukan salah?" Aku menatapnya, suaraku tajam dan dingin. "Mungkin kamu harus mengelola putramu lebih baik agar dia tidak merusak hidup orang lain." Aku melepaskan tangan Adrian dariku, meraih koperku, dan keluar dari rumah yang telah menjadi sumber kekejian bagiku. Di belakangku, aku mendengar panggilan putus asa Adrian yang memudar bercampur dengan teriakan kacau keluarganya. Aku tidak menoleh ke belakang. Saat aku masuk ke mobil, aku menelepon Arthur. "Arthur, kamu bisa memulai gugatan sekarang. Juga minta akuntan forensik kita untuk memeriksa buku-buku studio selama 6 bulan terakhir. Aku ingin tahu apakah dia menggunakan dana proyek untuk pengeluaran pribadi." "Dimengerti." Suara Arthur stabil dan tegas. "Kamu melakukan hal yang benar, Evelyn. Benar, atau salah tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa orang yang melakukan kesalahan harus membayar harganya." Aku check-in ke hotel. Tepat setelah aku selesai, ponselku berdering, "Itu Chloe." Saat aku menjawab, suaranya yang melengking dan panik meledak melalui speaker. "Evelyn, kamu tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan kepada orang tuaku? Aku hanya memberitahu mereka persis apa yang kamu lakukan," kataku, berjalan ke jendela hotel dan menarik tirai tebal. Sinar matahari terang membanjiri ruangan. "Apa hakmu? Kamu melanggar privasiku." Dia berteriak, suaranya serak. "Privasi?" Aku tertawa pelan. "Ketika kamu mengambil foto-foto kamar tidur dan mengirimkannya kepadaku, apakah kamu pernah memikirkan kata itu?" Dia terdiam, tidak dapat membentuk jawaban. "Chloe, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya padamu," kataku, mengamati lalu lintas di bawah, suaraku tenang dan dingin. "Apartemen tempat kamu tinggal adalah propertiku. Aku memberimu waktu 24 jam untuk mengepak barang-barangmu dan pergi. Jika kamu masih di sana setelah itu, aku akan meminta polisi mengantarmu keluar." "Dalam mimpimu," dia berteriak. "Adrian menyewa tempat ini untukku. Dia bilang aku bisa tinggal selama yang aku mau. Benarkah?" Aku tersenyum tipis. "Kalau begitu aku sarankan kamu meneleponnya dan bertanya apakah dia masih dalam posisi untuk menepati janji itu." Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Berurusan dengan orang seperti dia hanya membuang-buang waktuku. 2 hari berikutnya sangat tenang. Baik Adrian maupun Chloe tidak menghubungiku. Aku berasumsi mereka sibuk membersihkan kekacauan yang mereka buat.
Bapak dan Ibu Bambang secara mengejutkan efektif. Sore itu, Chloe diusir dari apartemen oleh 2 petugas polisi. Aku mendengar adegan itu sangat jelek dengan barang bawaannya menumpuk sembarangan di trotoar, sementara orang tuanya praktis menyeretnya pergi di depan selusin tetangga yang penasaran. Seorang wakil kepala sekolah yang terobsesi dengan reputasi dan seorang ibu komite orang tua guru tidak akan pernah mentolerir putri mereka menjadi perusak rumah tangga, terutama tidak secara terang-terangan. Adapun Adrian, Arthur bergerak cepat. Panggilan pengadilan dan perintah untuk membekukan asetnya tiba di kantornya hampir bersamaan. Baru setelah dia menemukan rekening perusahaan terkunci dan semua arus kas berhenti, Adrian benar-benar merasakan kepanikan. Dia mulai menelepon dan mengirimiku pesan teks dengan panik. Awalnya itu adalah permohonan dan rayuan. Kemudian ketika dia tidak mendapat tanggapan, itu berubah menjadi ancaman, menyalahkan, dan akhirnya penghinaan yang tidak terkendali. Aku mengabaikan semuanya. Pada hari ketiga, saat aku meninjau catatan pasien di kantorku, Jessica Adrian masuk seperti badai. Evelyn. Dia membanting tas desainer ke mejaku. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak puas sampai kamu menghancurkan seluruh keluargaku? Aku melirik tas itu. Itu adalah model terbaru dari merek terkenal. Tidak murah. Dibeli dengan uangku dan sekarang digunakan sebagai properti untuk menghadapiku. Ironisnya hampir lucu. Kakakmu menghancurkan dirinya sendiri, jawabku dingin. Tidak ada yang memaksanya. Kamu berbohong, teriaknya. Ekspresinya lucu karena kesalehan diri. Kakakku mencintaimu. Itu adalah kesalahan sesaat. Kenapa kamu tidak bisa memberinya kesempatan kedua? Dia menarik napas, semakin gelisah. Kamu membekukan rekening perusahaan. Sekarang dia tidak bisa membayar gaji dan proyek-proyek terhenti. Apakah kamu tahu berapa banyak kerusakan yang kamu sebabkan? Kamu sangat egois. Kerusakan. Aku menutup berkas pasien, meletakkannya di mejaku, dan perlahan mendongak menatapnya. Tatapanku tenang, tapi begitu dingin sehingga bisa menghisap udara dari ruangan. Jessica, tas yang kamu bawa dibeli dengan uang muka dari dana proyek perusahaan. Aku berhenti. Perjalananmu ke Eropa bulan lalu, yang menghabiskan lebih dari 500 juta, juga dibebankan ke perusahaan. Wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku bersandar di kursiku, suaraku rendah tapi tajam seperti pisau bedah. Semua pengeluaran itu merupakan penggelapan korporasi. Jika aku melanjutkan masalah ini, bukan hanya kakakmu yang akan masuk penjara. Kamu akan ikut bersamanya. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya yang membelalak panik. Sekarang, aku sarankan kamu mengambil tasmu dan keluar dari kantorku. Jika kamu masih di sini dalam 1 menit, panggilanku berikutnya bukan untuk pengacaraku, tapi untuk kantor kejaksaan. Jessica mulai gemetar. Dia menyambar tas dari meja, dan praktis berlari keluar dari ruangan, tidak berani menatapku lagi. Ketika berhadapan dengan orang seperti dia, metode yang paling efektif selalu adalah pemotongan yang tepat dan bersih. Setelah dia melarikan diri, kantorku kembali tenang. Tapi aku tahu itu hanya ketenangan sebelum badai. Adrian tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, sore itu, aku mendapat telepon dari Arthur. Evelyn, pihak Adrian ingin bertemu untuk bernegosiasi. Negosiasi apa? Perceraian damai, kata Arthur, nadanya datar. Dia tidak akan mempermasalahkan firma atau kondominium, tapi dia ingin setengah dari semua aset likuid yang terkumpul selama pernikahan. Sebagai imbalannya, kamu setuju untuk tidak mengajukan tuntutan pidana atas penyalahgunaan dana perusahaan olehnya. Aku harus tertawa. Setelah semua yang dia lakukan, dia masih punya keberanian untuk meminta pembayaran. Arthur, apakah kamu melihat bagian mana dari tawaran itu yang layak dipertimbangkan? Arthur terkekeh di ujung telepon. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah menolak atas namamu. Namun, sepertinya dia menyewa pengacara yang cukup bagus. Mereka mengancam akan membawanya ke pengadilan, mengklaim kamu adalah istri yang lalai, yang terobsesi dengan pekerjaan, yang menyebabkan keretakan pernikahan, dan bahwa perselingkuhannya adalah respons pasif terhadap pengabaian emosional.
Perselingkuhan pasif? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar bertekad untuk melukis dirinya sebagai korban, sampai akhir yang pahit. Mereka mencoba mengacaukan situasi, menyeretnya, dan melihat apakah mereka dapat menemukan celah apapun, analisis Arthur dengan tenang. Tapi jangan khawatir, bukti kita sangat kuat. Mereka tidak bisa memenangkan ini. Aku tahu, kataku, menggosok pelipisku. Arthur, tolong jadwalkan pertemuan dengannya besok. Di kantormu. Arthur terdiam sejenak. Apakah kamu berubah pikiran? Tidak, kataku. Senyum kecil tersungging di bibirku. Aku hanya ingin menonton babak terakhir. Beberapa hal perlu dihadapi secara langsung. Baru kemudian pihak lain akan benar-benar mengerti apa artinya tidak punya jalan keluar. Keesokan sorenya, aku tiba di firma hukum lebih awal. Adrian tiba tak lama kemudian, ditemani oleh seorang pengacara yang tampak tajam dan licin. Hanya dalam beberapa hari, dia menjadi kurus. Jenggot tipis membayangi rahangnya, matanya cekung, dan perilaku yang rapi dan lembut telah hilang. Ketika dia melihatku, ekspresinya adalah campuran rumit antara kebencian, kemarahan, dan kilatan harapan terakhir yang putus asa. Evelyn, dia memulai. Aku mengangkat tangan. Dr. Evelyn atau Nona Evelyn. Aku duduk di kepala meja konferensi dengan Arthur di sampingku. Posturku santai seolah ini adalah pertemuan bisnis rutin. Bapak Adrian, biarkan aku langsung. Tuntutan Anda tidak dapat diterima. Syarat awal tetap berlaku. Anda menandatangani perjanjian yang saya berikan. Anda pergi tanpa apa-apa, dan kita berpisah. Jika Anda setuju, ini berakhir di sini. Jika tidak, saya akan menemui Anda di pengadilan. Pengacara Adrian menyesuaikan kacamatanya. Nona Evelyn, itu tidak adil. Pernikahan adalah sebuah kemitraan. Keretakan emosional dari kemitraan itu tidak dapat hanya diatribusikan pada klien saya. Dia menginvestasikan banyak hal dalam pernikahan ini. Misalnya, menggunakan uangku untuk menyewa apartemen untuk selingkuhannya. Potongku, nadaku tajam. Wajah pengacara itu menegang. Adrian mengepalkan tangannya, menekan amarahnya. Evelyn, jangan terlalu mendorongku. Kamu harus selalu meninggalkan orang lain jalan keluar. Kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan bertemu lagi. Aku menatapnya, mataku begitu dingin sehingga tidak ada sedikit pun emosi. Aku tidak punya niat untuk bertemu denganmu lagi. Jadi jalan keluar itu, aku tidak membutuhkannya. Saat itu, ada ketukan di pintu ruang konferensi. Asisten Arthur membukanya. Orang yang masuk di belakangnya membuatku mengangkat alis. Chloe, dia terlihat lebih buruk daripada Adrian. Tanpa riasan, wajahnya pucat dan kuyu, matanya bengkak dan merah. Tapi tatapan yang dia arahkan padaku dipenuhi dengan kebencian murni yang tak terkendali. Evelyn, dia menjerit, menunjuk padaku. Kamu merusak hidupku. Dan kamu tidak akan lolos begitu saja. Wajah Adrian berkerut. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Kenapa harus? Chloe tertawa pahit dan tragis. Adrian, begitukah caramu berbicara kepadaku sekarang? Kamu yang bilang kamu mencintaiku, bahwa kamu akan menceraikan wanita dingin ini dan menikahiku. Dan sekarang, untuk menyelamatkan uangmu yang berharga, kamu membuangku seperti sepotong sampah. Aku bersandar di kursiku, mengetukkan jari-jariku di meja yang dipoles. Bagus sekali. Drama hari ini terbukti lebih menarik dari yang aku duga. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Adrian, ketakutan dan marah, menerjang untuk menutup mulutnya. Chloe mendorongnya menjauh dan mengeluarkan setumpuk cetakan tebal dari tas jinjingnya, membantingnya ke meja. Apakah aku mengucapkan omong kosong? Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri? Matanya merah saat dia menatapnya, merobek topeng terakhirnya. Lalu dia menoleh padaku, ekspresinya berbalik menjadi kesenangan balas dendam yang aneh. Evelyn, kamu pikir ini hanya perselingkuhan sederhana? Biar aku beritahu, satu-satunya alasan dia pernah menikahimu adalah karena uang keluargamu. Selama bertahun-tahun, dia memainkan peran suami yang sempurna di depanmu. Sementara di belakangmu, dia mengeluh kamu seperti papan kayu di ranjang dan menyebut orang tuamu sampah uang baru.
Dia memberitahuku bahwa pada hari dia mendapatkan kendali penuh atas Firma, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menendangmu keluar dan menikahiku. Warna wajah Adrian tidak lagi hanya pucat. Itu adalah abu-abu keabu-abuan yang mati, seolah-olah semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Dia gemetar, menunjuk Chloe dengan jari gemetar. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Pengacaranya sendiri berdiri membeku, jelas terkejut dengan pergantian peristiwa yang menghancurkan ini. Aku mengambil tumpukan kertas itu dan dengan santai membolak-baliknya. Isinya bahkan lebih buruk daripada pidato Chloe. Adrian telah menggunakan kata-kata yang paling manis untuk melukis masa depan tanpa aku, masa depan yang dibangun di atas uang kotor yang sangat dia benci. Aku meletakkan kertas-kertas itu dan menatap Adrian. Tidak ada kemarahan yang tersisa dalam diriku, hanya rasa jijik yang dalam, tanpa dasar, bercampur dengan sedikit rasa kasihan. Adrian, kataku perlahan, setiap kata ringan tapi dingin. Kamu benar-benar menyedihkan. Kalimat itu tampaknya menguras sisa kekuatannya. Adrian jatuh ke lantai, tapi kali ini, dia tidak berlutut kepadaku. Dia berlutut di hadapan bukti yang baru saja menghancurkan sisa-sisa martabatnya. Dia tahu bahwa setelah ini terungkap, dia tidak hanya akan kehilangan uang, reputasinya, harga dirinya, semuanya akan hancur. Tidak. Itu tidak benar. Dia gagap. Suaranya begitu pecah, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Evelyn, itu semua palsu. Dia mengarangnya. Chloe menatapnya dan tertawa sampai air mata membasahi wajahnya. Palsu? Dia mendesis. Adrian, aku tantang kamu. Telepon polisi sekarang, minta mereka mengautentikasi ini. Lihat apakah itu palsu. Dia kembali menoleh padaku, ekspresinya berubah menjadi kesenangan balas dendam yang aneh. Evelyn, aku tahu kamu membenciku. Tapi saat ini, orang yang paling aku benci adalah dia. Aku ingin dia hancur. Aku ingin dia tidak memiliki apa-apa. Dan aku tidak hanya memberikannya padamu. Aku akan mempostingnya secara online. Aku akan mengirimkannya ke setiap teman, kerabat, dan kenalan yang dia miliki di kampung halamannya. Aku ingin semua orang tahu betapa licik, bermuka dua, tidak tahu berterima kasih, dan parasitnya dia sebenarnya. Aku mengamatinya, sungguh menarik. Tusukan fatal terakhir datang dari orang yang telah dia pelihara di sisinya. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Aku melihat komedi tragis yang terungkap di depanku dan tiba-tiba merasa lelah dengan semuanya. Memikirkan bahwa aku telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupku, hampir kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri karena pria seperti ini. Itu sama sekali tidak sepadan. Aku menatap Chloe. Apakah kamu yakin? Tanyaku, suaraku datar. Setelah kamu merilis ini, tidak ada jalan kembali untukmu juga. Aku sudah melewati titik tidak bisa kembali sejak lama. Dia praktis berteriak. Saat orang tuaku menyeretku keluar dari apartemen itu, saat aku dipermalukan di depan seluruh kotaku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Karena hidupku sudah hancur, tidak ada orang lain yang boleh bahagia. Dengan itu, dia berbalik dan menyerbu keluar dari ruangan seperti seseorang yang didorong ke titik paling ujung. Pintu terbanting menutup, meninggalkan keheningan yang berat dan menyesakkan di ruang konferensi. Adrian tetap di lantai, sebuah patung berlubang. Pengacaranya terlihat sangat tidak nyaman, diam-diam mengemas tasnya, ingin menjauhkan diri dari kekacauan beracun itu. Baiklah, Bapak Adrian, kata Arthur, suaranya tenang tapi final. Saya yakin negosiasi ini telah selesai. Saya akan menghubungi penasihat hukum baru Anda mengenai semua masalah di masa depan. Pengacara Adrian memanfaatkan jalan keluarnya, mengangguk singkat. Saya akan pamit. Dia praktis melarikan diri dari ruangan. Tak lama kemudian, hanya ada kami bertiga. Setelah sekian lama, Adrian perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapku. Matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan atau rencana. Hanya kekosongan putus asa yang luas. Evelyn, dia meremas, suaranya seperti amplas. Apakah benar-benar tidak ada jalan kembali untuk kita? Saat kamu membawa wanita lain ke tempat tidur kita, jalan kembali tidak ada lagi, jawabku,
suaraku setenang dan sedingin tangan ahli bedah. Aku menyesal. Matanya merah dan air mata mulai jatuh. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan keserakahan membutakanku. Aku seharusnya tidak mendengarkan Chloe. Orang yang kucintai selama ini adalah kamu. Aku menatap wajah yang pernah membuat jantungku berdebar. Dan yang kurasakan hanyalah perasaan aneh yang mendalam, kelelahan yang berbatasan dengan kebosanan. Sudah cukup, Adrian, kataku, berdiri untuk menatapnya. Kamu benar-benar menyedihkan. Kalimat itu tampaknya menguras sisa kekuatannya. Adrian tergeletak di lantai. Tapi kali ini, dia tidak berlutut kepadaku. Dia berlutut di hadapan bukti yang baru saja menghancurkan sisa-sisa martabatnya. Dia tahu bahwa begitu ini terungkap, dia tidak hanya akan kehilangan uang. Reputasinya, harga dirinya, semuanya akan hancur. Tidak, itu tidak benar, dia gagap. Suaranya begitu pecah, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Evelyn, itu semua palsu, dia mengarangnya. Chloe menatapnya dan tertawa sampai air mata membasahi wajahnya. Palsu, dia mendesis. Adrian, aku tantang kamu, telepon polisi sekarang, minta mereka mengautentikasi ini, lihat apakah itu palsu. Dia kembali menatapku, tekad yang liar dan gila di matanya yang merah. Evelyn, aku tahu kamu membenciku. Tapi saat ini, orang yang paling aku benci adalah dia. Aku ingin dia hancur. Aku ingin dia tidak memiliki apa-apa, dan aku tidak hanya memberikannya padamu. Aku akan mempostingnya secara online. Aku akan mengirimkannya ke setiap teman, kerabat, dan kenalan yang dia miliki di kampung halamannya. Aku ingin semua orang tahu betapa licik, bermuka dua, tidak tahu berterima kasih, dan parasitnya dia sebenarnya. Aku mengamatinya. Betapa menariknya. Tusukan fatal terakhir datang dari orang yang telah dia pelihara di sisinya. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Aku melihat komedi tragis yang terungkap di depanku dan tiba-tiba merasa lelah dengan semuanya. Memikirkan bahwa aku telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupku, hampir kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri karena pria seperti ini. Itu sama sekali tidak sepadan. Aku menatap Chloe. Apakah kamu yakin? Tanyaku. Suaraku datar. Setelah kamu merilis ini, tidak ada jalan kembali untukmu juga. Aku sudah melewati titik tidak bisa kembali sejak lama. Dia praktis berteriak. Saat orang tuaku menyeretku keluar dari apartemen itu, saat aku dipermalukan di depan seluruh kotaku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Karena hidupku sudah hancur, tidak ada orang lain yang boleh bahagia. Dengan itu, dia berbalik dan menyerbu keluar dari ruangan seperti seseorang yang didorong ke titik paling ujung. Pintu terbanting menutup, meninggalkan keheningan yang berat dan menyesakan di ruang konferensi. Adrian tetap di lantai, sebuah patung berlubang. Pengacaranya, terlihat sangat tidak nyaman, diam-diam mengemas tasnya, ingin menjauhkan diri dari kekacauan beracun itu. Baiklah, Bapak Adrian, kata Arthur, suaranya tenang tapi final. Saya yakin negosiasi ini telah selesai. Saya akan menghubungi penasihat hukum baru Anda mengenai semua masalah di masa depan. Pengacara Adrian, memanfaatkan jalan keluarnya, mengangguk singkat. Saya akan pamit. Dia praktis melarikan diri dari ruangan. Tak lama kemudian, hanya ada kami bertiga. Setelah sekian lama, Adrian perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapku. Matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan atau rencana. Hanya kekosongan putus asa yang luas. Evelyn, dia meremas, suaranya seperti amplas. Apakah benar-benar tidak ada jalan kembali untuk kita? Saat kamu membawa wanita lain ke tempat tidur kita, jalan kembali tidak ada lagi, jawabku, suaraku setenang dan sedingin tangan ahli bedah. Aku menyesal. Matanya merah dan air mata mulai jatuh. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan keserakahan membutakanku. Aku seharusnya tidak mendengarkan Chloe. Orang yang kucintai selama ini adalah kamu. Aku menatap wajah yang pernah membuat jantungku berdebar. Dan yang kurasakan hanyalah perasaan aneh yang mendalam, kelelahan yang berbatasan dengan kebosanan. Sudah cukup, Adrian, kataku, berdiri untuk menatapnya.
Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai kehidupan nyaman yang aku berikan. Kamu mencintai dorongan ego yang datang dari yayasan keluarga Evelyn. Kamu mencintai ilusi kesuksesan yang kamu miliki saat berdiri di sampingku. Aku berhenti, tatapanku tajam. Dan orang yang kamu benci bukanlah Chloe. Kamu hanya benci bahwa dia merusak rencanamu, bahwa dia memotong tangga yang kamu panjat dengan sangat hati-hati. Dari awal hingga akhir, satu-satunya orang yang pernah kamu cintai adalah dirimu sendiri. Setiap kata adalah sayatan yang bersih dan tepat, mengupas lapisan kepura-puraan yang dia kenakan selama bertahun-tahun. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada bantahan yang keluar. Mungkin bahkan dia tahu bahwa di depanku semua alasan hanyalah lelucon. Perjanjian perceraian. Aku akan meminta Arthur mengirimkannya kepadamu lagi, kataku, mengambil tasku. Nadaku murni transaksional. Tanda tangani atau tidak, hasilnya akan sama. Aku berbalik dan berjalan pergi. Di pintu, aku berhenti tanpa menoleh ke belakang. Oh, satu hal lagi yang hampir kulupakan untuk disebutkan. Ketegangan di ruangan itu menegang. Tadi malam, saat meninjau pembukuan, akuntan Arthur menemukan bukti penipuan signifikan dalam beberapa proyek studionya. Bahan yang di bawah standar, cacat desain kritis. Salah satu proyek itu, saya yakin, dikelola oleh salah satu kerabat Anda di kampung halaman. Aku sedikit memiringkan kepala, suaraku masih datar, tapi setiap kata cukup berat untuk menenggelamkan seorang pria. Jika itu terungkap, Anda tidak hanya akan kehilangan perusahaan. Anda bisa menghadapi tuntutan pidana serius. Di belakangku, aku mendengar isak tangis yang tercekik. Itu Adrian, putus asa, tak berdaya, dan akhirnya benar-benar hancur. Aku tidak berhenti. Aku berjalan keluar dari kantor hukum, aku putus asa. Suara hak sepatuku di lantai marmer. Suara yang menentukan terakhir memutuskan semua ikatan dengan masa lalu. Di luar, matahari bersinar cemerlang. Aku berdiri di bawah cahaya, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan beban berat yang selama berbulan-bulan telah menghimpit dadaku akhirnya mulai larut. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Aku pikir itu adalah akhirnya. Tapi ada satu babak terakhir dalam drama itu. Chloe adalah wanita yang memegang kata-katanya. Dia mengumpulkan semua log obrolan dan foto-foto yang berkompromi menjadi sebuah tulisan panjang yang pedas dan mempostingnya di setiap platform media sosial yang dia temukan. Judulnya murni umpan klik. Pria di balik rumah kaca. Bagaimana aku digaslight dan dimanipulasi oleh arsitek bintang beristri. Dalam postingannya, dia menggambarkan dirinya sebagai gadis muda yang naif yang dibutakan oleh cinta, sementara Adrian digambarkan sebagai predator manipulatif yang suka mendaki sosial. Itu menjadi viral dalam semalam. Nama Adrian dan firmanya meroket ke puncak topik trending. Kisah-kisah lama tentang konstruksi yang buruk dan pemotongan biaya diungkit-ungkit. Mantan klien bersatu untuk mengajukan gugatan class action. Kerabatnya di kampung halaman, yang pernah memamerkannya sebagai kebanggaan dan kegembiraan keluarga, kini memanggilnya aib, yang telah membawa rasa malu pada nama mereka. Reputasi keluarga Adrian di kota kecil mereka benar-benar hancur. Kedua orang tuanya akhirnya dirawat di rumah sakit karena stres. Jessica kehilangan pekerjaannya. Gaya hidup mewahnya, yang didanai oleh penarikan ilegal kakaknya, runtuh dalam semalam. Adrian sendiri menjadi pariah sosial. Studionya bangkrut. Dia tenggelam dalam utang dan beberapa penyelidikan kriminal membayanginya. Dia melakukan satu panggilan terakhir kepadaku. Kali ini, dia tidak memohon atau mengutuk. Dengan suara yang anehnya tenang, dia bertanya, "Evelyn, sejak awal, apakah semua ini bagian dari rencanamu?" Bahkan Chloe berbalik melawanku. Aku berpikir sejenak. Tidak sepenuhnya. Chloe yang memberikan dorongan terakhir adalah variabel yang tidak terduga. Aku berhenti, suaraku jelas dan terpisah. Tapi dengan atau tanpa dia, akhirmu akan sama. Karena saat kamu mengkhianatiku, kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanyalah sebuah keganasan yang perlu diangkat dengan presisi bedah. Saluran telepon hening untuk waktu yang lama. Lalu dia tertawa, suara yang rendah, putus asa, dan mencela diri sendiri.
Aku mengerti, katanya pelan. Aku pantas kalah. Itu adalah terakhir kalinya aku mendengar suaranya. Beberapa hari kemudian, aku melihat laporan berita. Adrian telah resmi ditangkap atas penipuan komersial dan pelanggaran keselamatan konstruksi. Chloe Adelia juga ditahan karena penyebaran informasi pribadi secara jahat. Mereka berdua, yang dulunya adalah mitra dalam kejahatan, telah menghancurkan satu sama lain. Tidak ada pemenang. Setelah semuanya beres, aku memanjakan diriku dengan liburan panjang. Aku pergi ke bagian timur Indonesia, menyaksikan matahari terbit di atas Danau Toba, dan menghirup udara segar dan bersih saat mendaki Gunung Bromo. Terik matahari gurun dan angin dingin gunung terasa seperti membersihkan sisa-sisa kotoran dari jiwaku. Aku menghapus setiap foto, setiap kontak, setiap jejak Adrian dari hidupku, sebuah eksisi radikal. Bagian dari masa laluku telah menjadi nekrotik. Itu harus dipotong sepenuhnya sebelum bisa meracuni sisa hidupku. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Arthur. Dia memberitahuku bahwa kasus Adrian sudah ditutup. Tuntutan gabungan, 10 tahun penjara. Keluarganya harus menjual rumah mereka di kampung halaman hanya untuk mulai membayar restitusi kepada para korban. Di akhir panggilan, Arthur menambahkan, "Oh, ngomong-ngomong," ibunya menyampaikan pesan. Dia bilang, "Adrian sangat menyesal di penjara dan berharap kamu suatu hari nanti bisa mengunjunginya." "Tidak," kataku tanpa ragu sedikit pun. "Aku tidak akan. Aku tidak punya kewajiban untuk mengunjungi kembali bagian-bagian hidupku yang sudah kubuang. Aku bukan pusat reklamasi untuk puing-puing emosional orang lain. Hidupku terus berjalan." Ketika liburanku berakhir, aku kembali ke rumah sakit dengan jas putihku. Rekan kerjaku mengatakan aku tampak berbeda, lebih tenang, lebih berpusat, dan memang begitu. "Setelah kamu memotong sebagian dari dirimu untuk menyelamatkan sisanya, kamu berubah secara tak terhindarkan." Aku mencurahkan energiku untuk pekerjaanku, menangani kasus-kasus yang paling sulit. Namaku mulai muncul di jurnal-jurnal medis bergengsi. Aku menjadi kepala bedah saraf termuda dalam sejarah rumah sakit. Pria-pria mengajakku berkencan, pengusaha sukses, rekan kerja yang brilian. Aku dengan lembut menolak mereka semua. Aku tidak lagi begitu mudah percaya pada cinta, tapi aku sepenuhnya percaya pada diriku sendiri. Seorang wanita bisa menjadi mempesona sendirian. 1 tahun lagi berlalu. Ulang tahun hari itu datang lagi. Aku sekarang menganggapnya sebagai hari kelahiranku kembali. Aku tidak sengaja mengingatnya, tapi aku melirik kalender dan tanggal itu menarik perhatianku. Aku punya operasi besar hari itu, dan pada saat aku selesai, sudah larut malam. Aku berganti pakaian dan berjalan keluar dari rumah sakit. Udara malam sejuk dan menyegarkan, sebuah mobil yang tidak asing terparkir di pinggir jalan. Jendela diturunkan, memperlihatkan wajah yang baik dan tampan. Itu adalah teman lamaku dari masa residensi, Dr. Leo Wijaya. Dia adalah ahli bedah jantung toraks brilian yang baru saja kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun menjalani fellowship penelitian di luar negeri. Hari yang panjang, Dr. Evelyn, dia tersenyum, melambaikan tangan padaku. "Leo," kataku, terkejut. "Aku dengar hari ini adalah hari kelahiranmu kembali." Dari kursi penumpang, dia mengeluarkan sebuket besar bunga matahari. Aku datang untuk merayakannya. Aku membeku. Aku hanya pernah menyebut nama itu sekali secara sepintas. Kepada Arthur. "Arthur memberitahumu?" Leo mengangguk, matanya hangat dan lembut. Dia bilang, "Kamu pantas memulai hidup baru." Dia menatapku, suaranya mantap, dan menurutku dia benar. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan membuka pintu penumpang. "Ayo, aku sudah reservasi. Mari kita rayakan kamu." Aku melihat bunga matahari di tangannya. Setiap satu cerah, keemasan, dan ceria tanpa maaf, seolah-olah mereka membawa sinar matahari bersamanya ke malam hari. Untuk alasan yang tidak bisa aku jelaskan, aku mulai tersenyum, senyum tulus yang nyata, begitu ringan sehingga aku bisa merasakannya di tulang-tulangku. Aku masuk ke mobil, memegang buket di pangkuanku. Oke. Mobil melaju mulus ke aliran lalu lintas larut malam. Di luar jendela,
Lampu kota buram menjadi sungai-sungai putih keemasan, mengalir tanpa henti ke depan. Aku mengamatinya, rasa damai yang mendalam menyelimutiku. Aku tahu hidupku akan seperti sungai itu, tidak pernah berhenti, tidak pernah melihat ke belakang, hanya bergerak maju. Tenang, kuat, dan brilian. Adapun rasa sakit, pengkhianatan, dan semua hal yang pernah menyebabkan aku sakit, mereka bisa tetap di tempatnya, di dasar sungai, hilang dalam kegelapan. Hidup ini adalah milikku dan aku adalah orang yang akan memutuskan kemana arahnya mengalir.